Orang ini termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam. Jadi awal-awal masuk Islam disebutkan oleh para ulama ada 7 orang yang masuk Islam, dimulai dengan laki-laki dewasa Abu Bakar. Kemudian dari kalangan orang selain keluarga Nabi SAW dan sahabat dekat beliau tapi dari tokoh Quraisy adalah Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu ajma'in. Ia seorang mujahid besar, orang yang mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW atau semua peperangan Nabi SAW. Ia adalah si pemanah yang tidak pernah meleset, Utbah bin Ghazwan. Orang ini teman-teman bernama Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Kalau di judul kita sempat mengatakan pembebas kota Ubullah. Dan Ubullah, nama kota ini disebutkan di zaman fase Persia dan setelah ditaklukkan oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu diubah menjadi kota Basrah. Dan kota Basrah ini kota yang penuh dengan berkah setelah dikuasai oleh kaum muslimin yang tadinya memang merupakan basis kekuatan pasukan Persia, di mana Ubullah ini adalah kota menampung seluruh pangan dan kebutuhan pasukan, serta juga di dalamnya banyak sekali kem-kem latihan militer yang akhirnya mengeluarkan dan mencetak prajurit-prajurit Persia yang kokoh dan kuat. Maka dengan menaklukkan Ubullah, maka takluklah Persia itu dengan sendirinya. Ubullah ini akhirnya setelah ditaklukkan oleh tokoh kita ini, seorang sahabat yang mulia, maka diubah namanya menjadi kota Basrah, dan akan kita sebutkan nanti insyaAllah kota Basrah ini dari sisi keutamaannya. Orang ini teman-teman sekalian terkenal sebagai seorang sayyid. Jadi kedudukannya di Mekah sangat dekat dengan Abu Bakar. Ya. Orang yang punya kekayaan, orang yang punya ketampanan, orang yang punya kedudukan di Mekah. Dan gara-gara itu atau karena itulah akhirnya dia sangat dihormatin. Dan dia termasuk mirip dengan Abu Bakar, tidak kena gangguan orang-orang Quraisy karena kuatnya kedudukannya dan juga kedudukan kaumnya. Dia juga seorang pemimpin di sukunya dan dia setelah masuk Islam menjadi seorang mujahid yang sebelumnya di masa jahiliyah dia memang terkenal sebagai seorang kesatria yang handal, terutama keterampilannya dalam memanah dan juga melempar tombak, yang nanti setelah masuk Islam ini akan sangat banyak membantu perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam. Jadi awal-awal masuk Islam disebutkan oleh para ulama ada 7 orang yang masuk Islam, dimulai dengan laki-laki dewasa Abu Bakar, kemudian wanita dewasa Khadijah, kemudian datang budak Nabi SAW Zaid bin Harithah dari kalangan budak, kemudian juga dari sepupu atau keluarga Nabi SAW yang lain Ali bin Abi Thalib, kemudian anak-anak Nabi SAW diantaranya Fatimah, kemudian Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Kemudian dari kalangan orang selain keluarga Nabi SAW dan sahabat dekat beliau tapi dari tokoh Quraisy adalah Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau termasuk orang yang mendapatkan keutamaan 2 hijrah karena beliau hijrah di Habasyah atau ke Ethiopia di awal-awal fasih Islam di mana kaum muslimin sangat ditindas di Mekah. Maka Nabi SAW mengizinkan sahabat hijrah, diantaranya 83 orang hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah, dan salah satunya adalah Utbah bin Ghazwan. Hanya saja dia nggak bisa sabar di Ethiopia, artinya dia ingin ikut berjuang bersama Nabi SAW, maka dalam hitungan beberapa hari saja dia pun kembali ke Mekah, lalu mendampingi baginda Nabi SAW. Dan setelah masuk Islam, dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW tidak terkecuali. Badr, Uhud, semuanya. Bahkan seringkali sampai perang Tabuk, waktu terakhir Nabi SAW sebelum meninggal dunia, dan juga dia mengikuti peperangan membunuh Nabi palsu Musailam al-Kadzab di zaman Abu Bakar dan anhu di Yamamah. Kemudian juga ikut dalam membebaskan Persia di zaman Umar. Orang ini sangat terkenal sekali dengan kesolehannya dan kezuhudannya selain memiliki fisik yang sangat sempurna. Karena orangnya tinggi, putih, tampan. Ya.
Nama lengkapnya teman-teman sekalian adalah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Uhaib. Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Uhaib bin Nusaib bin Zaid bin Malik bin Harith bin Auf al-Mazini. Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Uhaib bin Nusaib bin Zaid bin Malik bin Al-Harith bin Auf al-Mazini. Kunyanya atau julukannya adalah Abu Abdillah atau Abu Ghazwan, karena disebutkan dia memiliki dua anak laki-laki yang sering dijadikan sebagai rujukan namanya, Abdullah dan Ghazwan, maka dipanggillah Abu Abdillah atau Abu Ghazwan. Keperawakannya orangnya tinggi, putih, tampan dan memiliki kedudukan. Dia lahir kurang lebih 40 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kalau dalam tahun Masehinya tahun 584 Masehi, dan dia wafat di Basra tahun 17 Hijriah di masa khilafahnya Uthman bin Affan, tepatnya tahun 638 Masehi. Jadi kurang lebih umurnya 57 tahun. Dan dia termasuk orang kaya di Mekah yang sempat membebaskan beberapa orang budaknya, dan diantaranya atau umumnya masuk Islam. Di antaranya adalah Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai guru ngajinya sahabat. Ini adalah Khabbab bin Arat, maulanya Utbah bin Ghazwan. Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Abu Dujana Syammah ibn Harith al-Ansari radhiyallahu anhu majma'in, dan Nabi SAW waktu persaudarakan antara muhajirin dengan ansar, itu Nabi SAW memilih keutamaan dan kelebihan dari sahabat muhajir dan dipertemukan dengan orang ansar. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi SAW persaudarakan Abdurrahman ibn Auf, saudagar kaya Mekah yang akhirnya tidak membawa apapun ke Madinah, dipersaudarakan dengan saudagarnya Madinah Sa'ad ibn Ubadah. Begitu juga ahli ibadahnya, ya, sahabat yang datang dari luar Madinah, dari Mekah, tepatnya dari Persia, Salman Al-Farisi, dipersaudarakan dengan Abu Darda yang terkenal juga dengan ahli ibadah. Begitu juga dengan Utbah bin Ghazwan, karena terkenal dengan kekekaran tubuhnya dan ahli perangnya. Maka Nabi SAW persaudarakan dengan Ansar adalah Syammah atau Abu Dujana yang juga terkenal memiliki keterampilan ini. Sehingga memang mereka bisa masuk satu sama yang lain dalam bermuamalah. Di antara murid-muridnya yang masyhur yang sempat belajar dari dia adalah Yasar. Yasar ini ayahnya Al-Hasan Basri. Ya. Hasan Basri seorang tabi'in yang masyhur. Itu salah satu gurunya adalah ayahnya Yasar. Yasar adalah murid langsungnya Utbah bin Ghazwan. Begitu juga Khalid bin Umair. Ia juga terkenal Al-Adami, seorang ahli hadis yang masyhur. Itu muridnya langsung Utbah bin Ghazwan, dan begitu juga dengan Qabisa bin Jabir yang terkenal dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Di kalangan para sahabat sendiri, dia sangat terkenal. Orang yang dermawan, hanya saja dia radhiyallahu anhu tidak terkena siksaan-siksaan di Mekah, kecuali hanya sekedar hinaan saja, karena kekuatan kedudukan posisi dia, baik sebagai kepala suku juga sebagai orang yang kaya raya. Namun Utbah bin Ghazwan tidak bisa bersabar dengan itu. Tetap saja dia berusaha mendatangi orang-orang Quraisy, menasihati mereka. Tapi Utbah bin Ghazwan ya, tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, dan dia juga tidak diganggu. Ada sebuah judul di sini ditulis oleh penulis tentang masalah kejadian yang tidak akan pernah dilupakan. Dan ini di masa kehidupannya dengan Nabi SAW tidak terlalu banyak dibahas dalam buku-buku. Saya coba cari. Hanya dikatakan dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW dan tidak disebutkan kiprah khususnya di medan perang, walaupun salah satu yang menonjol disebutkan ulama ahli memanah. Dia kalau memanah tidak pernah lepas, tidak tepat sasaran. Tetapi kalau kita kembali rujuk kepada buku yang sedang kita bedah, maka yang fokus dibahas adalah peran dia dalam menembus Ubullah itu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu teman-teman sekalian nanti akan kita sebutkan dalam Ad-Durus wal Ibar, karena dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW, maka tentu saja akan ada keutamaan. Di antaranya hadir di Badr saya sudah cukup, itu sudah dapat jaminan surga. Belum dia hadir di Uhud, belum dia hadir di perang Ahzab, belum dia hadir di Bai'at Ridwan,
ya, di bawah pohon, di kesepakatan Hudaybiyah dijamin masuk surga, hadir di perang Khaybar, ya, kemudian dia juga hadir di pembebasan kota Mekah, hadir di perang Tabuk, semua peperangan Nabi SAW dihadiri. Dan ini sudah cukup untuk disebutkan sebuah keutamaan walaupun tidak ada riwayat khusus misalnya seperti kisah Zubair bin Awam yang masuk membunuh pasukan musuh yang bernama Fulan misalnya, itu tidak disebutkan. Tapi yang paling menonjol dinukil oleh buku-buku sejarah tentang beliau adalah peran kiprahnya di zaman Umar bin Khattab. Ada satu langkah yang selalu dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu pada saat kepemimpinannya, dan ini pernah kita singgung di masa membahas tentang kepribadian Umar, yaitu Umar bin Khattab tidak mendahulukan kekayaan, tidak mendahulukan ya, kekuatan fisik semata atau mungkin banyaknya orang yang merekomendasikan, tapi dalam memimpin sebuah wilayah yang didahulukan adalah kezuhudan dan keimanannya. Walaupun ada sahabat Nabi, tapi dia menemukan ada seorang tabi'in yang ternyata lebih baik dari sisi ibadah menurut penilaian Umar, maka itu yang diangkat jadi gubernur atau jadi pimpinan-pimpinan wilayah atau pimpinan pasukan perang. Tetapi Umar bin Khattab sangat jeli, dan Allah Subhanahu wa taala kata para ulama memberikan dia firasatul mu'min. Dia punya firasat yang sangat kuat karena kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa meminta petunjuk sama Allah, Allah beri tunjuk orang-orang yang sangat baik. Di antara taufik yang Allah berikan adalah tentang ditunjuknya Utbah bin Ghazwan untuk memimpin pasukan menyerang kota Ubullah. Awal kisahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman Abu Bakar, di akhir kehidupan Abu Bakar setelah dibunuhnya nabi-nabi pendusta seperti Musailam al-Kadzab, Al-Aswad al-Unsi dan para penolak zakat, maka mulailah Jazirah Arab tenang, dan Umar bin Khattab melihat semangat para sahabat yang masih hidup waktu itu untuk jihad besar sekali. Maka beliau menunggangi keadaan itu dengan cara mengutus pasukan. Pasukan yang paling pertama diutus di akhir tahun 14 Hijriah, tepatnya masuk tahun 15 Hijriah, adalah melanjutkan perjuangan Abu Bakar dan Nabi SAW. Nabi juga di akhir hidupnya sempat mengutus ke utara Jazirah Arab pasukan. Lalu beliau membentuk pasukan, lalu beliau mengkeliling di sahabat, cari siapa di antara sahabat yang bisa ditunjuk menjadi panglima perang. Karena panglima perang butuh orang yang peduli dengan surga, ingin masuk surga, peduli dengan kemenangan muslimin, tidak tergiur dengan harta rampasan perang. Maka dia keliling lalu dia menemukan dua orang kandidatnya, dan dua-dua ditunjuk untuk memimpin pasukan itu, satu pimpinannya, satu wakilnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajma'in, ditunjuk oleh Umar untuk menembus utara Jazirah Arab. Tepatnya tahun 15 Hijriah terjadilah perang besar-besaran, pasukan muslimin kurang lebih waktu itu jumlahnya 12.000 orang menembus wilayah utara Jazirah Arab, tepatnya negeri Syam. Dimulai pesisir Jordan, terjadi perang Yarmuk sampai menembus Baitul Maqdis, dan akhirnya kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Umar bin Khattab oleh pendeta yang menjaga pada saat itu karena berhasil pasukan ini. Jadi ini semua tidak luput karena ketakwaan dan kesolehan para panglima perang, dan juga dimulai dari khalifah sendiri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian beliau terus mengekspansi. Pada saat itu beliau melihat utara Jazirah Arab sudah aman, pasukan muslimin terus saja memperluas ekspansinya. Maka tahun 16 beliau bentuk pasukan lagi untuk menyerang sisi timurnya Jazirah Arab. Dan ini yang paling banyak mengganggu muslimin, yaitu orang-orang Persia, di mana mereka menyembah api. Dan memang sebelumnya mereka sudah memerangi Romawi karena alasan Romawi meyakini ada Tuhan Allah karena mereka beragama Nasrani. Sekarang muncul di Jazirah Arab sama orang-orang Islam yang mengaku ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun ingin memerangi. Maka Umar tidak menunggu. Beliau mengambil pelajaran dari strategi perang Nabi SAW. Nabi kalau dengar satu kaum atau suku ingin menyerang Madinah atau Islam, maka beliau serang terlebih dahulu. Ya, sebelum terjadi penyerangan tersebut, maka Umar pun bentuk pasukan lagi. Lalu beliau istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuk siapa yang bisa memimpin. Lalu beliau musyawarah dengan para sahabatnya. Sampai akhirnya muncullah ide, beberapa sahabat mengatakan, ya Amir Mu'minin, aku sudah dapat orangnya. Kata Umar, siapa dia? Kata orang itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia lagi mengumpulkan zakat waktu itu. Maka Umar mengatakan orang yang tepat, panggillah dia. Lalu diiklankan, siapa yang mau jihad silakan. Berkumpul dari pasukan inti muslimin cuma ratusan jumlahnya, karena sudah banyak yang keluar. Tapi dari
para orang-orang yang datang untuk ikut kurang lebih terkumpul sampai 30.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengutus di tahun 16 untuk menembus Persia. Di awal perjalanan pasukan ini berhasil mengalahkan sebagian pasukan Romawi, tapi Persia sangat luas. Dan kekuatan utama Persia itu ada di kota namanya Ubullah ini. Jadi kalau kita ibaratkan meja ini adalah Persia, masuk Irak, Iran, Afghanistan dan Rusia, maka Ubullah itu ada di tengah-tengah ya wilayah ini dan berada di pinggiran pantai. Jadi sangat strategis ya. Maka disitulah selalu ada asopan-asopan pangan dan akan dikirim kepada seluruh pasukan, dan di dalamnya sebagaimana saya bilang tadi ada camp-camp pelatihan militer yang memang dibentuk untuk itu. Jadi para panglima-panglima perang, orang-orang yang punya keterampilan memanah, bela diri dan segala macam dikumpulkan oleh Kisra atau Raja Persia untuk latihan di sana. Terus saja pasukan muslimin tidak berhasil atau maksudnya belum maksimal dalam memenangkan peperangan, karena setiap kali pasukan Persia kalah selalu datang suplai makanan, suplai pasukan baru. Yang luka-luka dilarikan langsung di Ubullah. Jadi tidak lari ke kota-kota lain. Disitulah diobatin mereka segala macam. Jadi memang ini pusat kekuatan militer. Umar bin Khattab minta petunjuk kepada Allah SWT, lalu Allah SWT berikan dia petunjuk dari lisan beberapa orang yang waktu itu mendampingi beliau, mengatakan kekuatan Persia ada di sini. Maka mulailah Umar bin Khattab mencari lagi siapa kira-kira di antara muslimin, terutama sahabat Nabi yang masih hidup, itu yang bisa menembus kota ini, supaya betul-betul Persia bisa takluk semua. Sambil minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sebagian sahabat memberikan masukan. Tidak ada lagi yang bisa memimpin ini kecuali ahli memanah dan menombak atau melempar tombak, karena memang posisi pasukan Persia, personilnya orangnya tinggi-tinggi besar, dan mereka kadang-kadang menggunakan atau kebanyakan mereka menggunakan gajah. Sehingga muslimin pada saat masuk ke kancah peperangan dan menggunakan unta ataupun kuda, kebanyakan unta-unta mereka dan kuda mereka dari Jazirah Arab belum pernah melihat gajah. Dan kalau bertemu di kancah peperangan, umumnya unta dan gajahnya lari. Ya. Akhirnya dibuatlah cara, bagaimana caranya supaya ini bisa tertanggulangi. Ada sebagian sahabat yang memberikan ide tentunya. Ya. Di situ diantaranya Qa'qa' bin Amir radhiyallahu anhu, beliau memberikan ide. Jadi di bagian leher unta sampai ke atas kepalanya itu dibuatkan dari kayu, batang-batang pohon, terus ditinggikan sampai ke atas, sampai kurang lebih tingginya seperti gajah, kemudian dibuatlah seperti rupa unta itu. Ya. Sehingga pada saat jalan dekat gajah, gajahnya melihat ini binatang aneh. Ya. Ya, sehingga gajah itu berusaha menghindar. Salah satu strateginya, dan butuh pemanah-pemanah dan ahli tombak yang mahir. Dan akhirnya dengan izin Allah SWT tertunjuklah sahabat yang mulia Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Beliau dipanggil oleh Umar dan disebutkan dalam kisah-kisah. Ya. Saya bacakan dulu, penulis mengatakan di sini berhubungan dengan masalah itu. Pada masa kekhilafan Umar Al-Faruq, terdengarlah selentingan ke telinga beliau bahwa setiap kali prajurit kaum muslimin hampir mengalahkan pasukan Persia, tiba-tiba dari sana sini datang suplai pasukan kepada mereka. Karena itulah dalam sekejap pasukan Persia mampu mengembalikan kekuatan dan semangat mereka sekalian atau secara bersamaan. Kemudian kembali mulai peperangan. Jadi setiap pasukan Persia ada yang luka, mereka sudah taruh pasukan di belakang khusus mengangkat orang yang luka itu, walaupun sedikit lukanya dikeluarkan dari pasukan, diganti dengan pasukan yang baru. Kota Ubullah waktu itu termasuk salah satu kota strategis yang mengirimkan bantuan dana, personil maupun senjata kepada pasukan Persia. Tapi dengan kecerdikan dan kecerdasan Umar, maka Umar melihat perlunya memutus jalur suplai terhadap pasukan Persia itu dengan menaklukkan kota tersebut. Dengan demikian Persia akan menderita kekalahan telak, sehingga setelah itu mereka tidak mampu lagi untuk bangkit. Tak kala Umar bersiap-siap mengirim pasukan muslimin, tiba-tiba ia teringat bahwa para pemuda muslim, bahkan kalangan senior mereka dari orang-orang yang pertama masuk Islam, telah pergi berperang semuanya di jalan Allah untuk menaklukkan negeri-negeri dengan tujuan mengeluarkan orang yang Allah kehendaki dari menyembah para makhluk menjadi menyembah Rob para makhluk, dari kezaliman agama-agama lain menuju keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Maka Umar ingin menggantikan minimnya pasukan dengan kekuatan, keikhlasan, ketakwaan dan kecerdasan seorang komandan. Karena pasukan Islam kecil, maka yang harus kuat adalah pemimpinnya.
Bagaimana nanti dengan motivasi yang dia berikan kepada pasukannya itu sudah cukup untuk bisa memenangkan pasukan. Lalu ia mencari-cari dari daftar orang yang bertakwa, bersih, terpilih, lagi kuat, baik secara iman dan fisik. Akhirnya ia pun menemukan gambaran di hadapan kedua matanya bahwa di dalam hatinya benar ia adalah salah satu dari 7 orang yang pertama masuk Islam di alam semesta ini. Ia seorang mujahid besar, orang yang mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW atau semua peperangan Nabi SAW. Ia adalah si pemanah yang tidak pernah meleset, Utbah bin Ghazwan. Pada pagi harinya ia mengutus orang menemuinya lalu memberitahukan kepadanya perihal misi penting penting dan sulit yang memerlukan tokoh-tokoh yang mengenal Rabb mereka dan beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah, sehingga Allah SWT menggantikan bagi mereka kemenangan dari sisinya sekalipun mereka hanya memiliki sedikit personil dan perlengkapan. Umar menyerahkan panji kepadanya untuk memimpin 300 sekian belas atau 300 sekian belas personil. Jadi ini bukan pasukan besar karena jumlah umat Islam sangat terbatas, Persia luas gitu. 30.000 orang sudah ikut dengan Sa'ad bin Waqqas di lapangan, maka butuh pasukan yang handal, yang terpilih. Hanya 300 orang bisa menembus kota kekuatan Persia tadi. Lalu bergabunglah orang-orang Arab Badui pedalaman sehingga genaplah jumlah pasukan mereka menjadi 500 personil. Al-Faruq berdiri seperti biasanya seraya menyampaikan pesan kepada pasukan ini dan terlebih dahulu memberi pesan kepada komandannya sebelum kepada mereka, yaitu agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar mulai berkata kepada Utbah, "Wahai Utbah, sesungguhnya aku akan mengirimmu menuju bumi Ubullah, di mana ia merupakan salah satu benteng musuh. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala menolongmu untuk menaklukkannya. Bila singgah di sana, maka seruhlah kaumnya untuk beriman kepada Allah. Walaupun itu kekuatan Persia di sana, tapi tetap dakwahi mereka dulu. Barang siapa yang menyambut ajakanmu, maka terimalah darinya. Dan siapa yang menolak, maka pungutlah darinya upeti dalam kondisi hina dina. Jika mereka menolak, maka letakkan di leher-leher mereka pedang tanpa ampun." Dan ini konsep dasar jihad dalam Islam. Pertama tawarkan Islam, yang kedua kalau nolak bayar jizyah upeti, nanti disepakati pemerintah Islam sama mereka per kepala bayar berapa, kalau mereka nolak maka diperangi. Lalu Umar berkata, "Bertakwalah kepada Allah wahai Utbah dalam wewenang yang dipercayakan kepadamu. Berhati-hatilah, jangan sampai engkau diseret oleh dirimu kepada kesombongan yang dapat merusak akhiratmu." Jadi jangan sampai karena kau pikir kau pemimpin, kau sahabat Nabi yang sudah senior, nanti kalau kau berhasil tembus menang langsung kau mau sombong. Ya. Ketahuilah bahwa engkau pernah mendampingi Rasulullah SAW, lalu Allah memuliakanmu setelah sebelumnya engkau dalam kondisi hina, maksudnya dalam keadaan kufur, menguatkanmu setelah sebelumnya engkau lemah. Jadi lemah secara jiwa, keimanan, sekarang kau jadi kuat, hingga engkau menjadi pemimpin yang berkuasa dan komandan yang dipatuhi. Bila engkau berkata maka ucapanmu didengar, dan bila engkau memberi perintah maka perintahmu akan ditaati. Sungguh itu merupakan nikmat yang besar bila itu tidak membuatmu memicingkan mata atau sombong terhadap apa yang berada di bawahmu. Jagalah nikmat sebagaimana kau menjaga diri dari melakukan maksiat. Jadi maksudnya nikmat selalu kau syukuri, sisi yang lain jangan sampai kau terjerumus dalam dosa. Dan nikmat itu adalah lebih aku khawatirkan atas dirimu daripada keduanya. Aku yakin kau bisa tahan dirimu dari maksiat, tapi aku khawatir jangan sampai harta menguasai kamu. Aku khawatir ia akan memperdaya dan menipumu, lalu tercampaklah kamu. Kemudian karenanya akhir perjalananmu adalah menuju ke neraka jahanam. Umar bin Khattab di sini nasihatin Utbah di depan pasukannya supaya semuanya dengar bahwasanya ini penting untuk diingatkan, walaupun Umar sudah sangat yakin dengan Utbah. Aku memohon perlindungan kepada Allah bagi dirimu dan diriku dari hal tersebut. Sesungguhnya manusia telah bergegas menuju Allah hingga dunia diangkat bagi mereka. Jadi orang lagi menuju ke akhirat semuanya, dan dunia ini akan hilang, sirna. Lalu mereka menginginkannya, tapi aneh masih ada orang yang berusaha mengejar dunia. Maka hendaklah engkau menginginkan Allah dan jangan menginginkan dunia. Takutlah cara kematian orang-orang yang berbuat zalim. Ini nasihat yang mulia disampaikan oleh Umar bin Khattab, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam An-Nihaya, Al-Bidayah wal Nihaya di 7 halaman 49 sampai 50. Ubullah yang dituju oleh Utbah bin Ghazwan dengan bala tentaranya yang kecil adalah sebuah kota yang kokoh terletak di pinggir sungai Dijlah.
Orang-orang Persia menjadikannya sebagai gudang persenjataan mereka. Mereka memasang sejumlah menara pengintai di benteng pertahanan itu untuk mengawasi target-target mereka. Akan tapi hal itu tidak mengendorkan tekad Utbah untuk menyerangnya. Sekalipun personel pasukannya lebih sedikit dan persenjataannya lebih minim. Tapi dia mendahulukan iman dan kekuatan keyakinannya kepada Allah. Di mana hanya berkumpul bersamanya sekitar 400 atau 500 pejuang laki-laki saja. Ditemani sekelompok orang para istri. Ya. Pasukan ini pun tidak memiliki senjata selain pedang dan tombak, karena itu ia hanya menggunakan kecerdasannya saja. Utbah menyiapkan beberapa panji untuk kaum wanita yang diikat di ujung-ujung tombak. Ia memerintahkan agar mereka berjalan di belakang pasukan. Ia juga berkata kepada mereka, bila kami telah mendekati kota, maka terbangkanlah debu-debu di belakang kami hingga memenuhi udara. Tak kala mereka memenuhi atau mendekati Ubullah, keluarlah prajurit Persia. Mereka melihat kedatangan pasukan ke hadapan mereka dan melihat pula panji-panji yang melambai-lambai di belakang mereka. Jadi dari 500 orang ini 400 orang laki-laki. Kalau dalam kisah ini disebutkan berarti ada 100 orang wanita. Dan 100 orang ini diberikan tombak semuanya dan semuanya dikasih bendera atau kain dan berjarak satu wanita dengan wanita yang lainnya. Kemudian kalau pasukan sudah dekat, kata Utbah, terlihat cuma sekitar 400 orang saja, maka yang lainnya di belakang mengibar-ngibarkan bendera sambil memukulkan di padang pasir, dipukulkan lalu dikibarkan sehingga debunya makin banyak. Mereka melihat pasukan Persia banyak debu-debu berterbangan memenuhi udara di sekitar mereka. Maka berkatalah sebagian mereka kepada yang lainnya, sesungguhnya mereka itu adalah pasukan terdepan yang 400 itu. Dan yang di belakang mereka masih ada lagi pasukan besar dengan senjata yang banyak hingga menerbangkan debu-debu sementara kita hanya sedikit saja. Maka hinggaplah di hati mereka rasa gentar, mereka dikuasai kegelisahan lalu mulai mengangkut barang-barang yang ringan namun mahal harganya. Kemudian berlomba-lomba menaiki kapal yang berlabuh di sungai Dijlah. Selanjutnya mereka melarikan diri sebelum berperang. Utbah pun akhirnya memasuki kota Ubullah tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Kemudian ia menaklukkan kota-kota dan desa-desa di sekitarnya. Ia berhasil mendapatkan harta rampasan yang tak terhitung, tak terhingga banyaknya dan di luar prediksi. Sampai-sampai salah seorang anggota pasukannya ketika kembali ke Madinah, lalu kaum muslimin bertanya kepadanya, bagaimana keadaan muslimin di Ubullah? Maka mereka menjawab, tentang apa yang kalian bertanya? Demi Allah, aku meninggalkan mereka dalam keadaan meminang-minang atau menimang-nimang emas dan perak. Lalu orang-orang pun memicu kendaraan tunggangan mereka menuju ke Ubullah. Setelah itu Utbah mulai membangun atau mengubah namanya menjadi Basra. Nah, menjadi Basra. Dan Utbah memulai membangun masjid di kota tersebut. Bahkan disebutkan bahwasanya Utbah di masanya di kota Basra saja ada 7.000 masjid yang dibangun oleh beliau, walaupun ada masjid jami', masjid jami'. Dan salah satu yang tersebutkan tentang berkahnya Utbah radhiyallahu anhu setelah mengubah Ubullah, jadi di hari pertama ditaklukkan tanpa ada perlawanan, langsung diubah semuanya karena orang-orang Persia pada lari, tinggal muslimin. Jadi hanya 500 orang masuk ke kota Ubullah ini, lalu mulailah disebarkan berita itu atau disampaikan kepada Umar bin Khattab. Datanglah penduduk Madinah sebagainya tinggal di sana, lalu dibentuklah kota tersebut. Dan yang paling pertama dibangun adalah masjid sesuai dengan contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi SAW waktu tiba di Madinah pertama sekali langsung membangun masjid dulu. Dan masjid yang dibangun oleh Utbah dikenal dengan Masjid Jami' Basrah. Ya. Dan ulama besar yang lahir di situ yang terkenal adalah Hasan Basri, Hasan al-Basri, namanya Hasan ibn Yasar rahimahullah, tapi karena dia terkenal dari kota Basra maka diberikan julukan al-Basri. Ya, karena kota ini sangat besar. Sedikit gambaran tentang kota ini teman-teman sekalian, dan sampai hari ini masih terkenal kota itu tentunya. Kota ini atau Basra, daerah di pantai Teluk Persia, terletak di sebelah selatan pertemuan sungai Ufrat dengan sungai Tigris. Saat ini kota Basra masuk di kawasan negeri Irak. Kota ini dibangun di zaman Umar bin Khattab tahun 14 Hijriah. Kota ini didesain secara khusus oleh Utbah bin Ghazwan al-Mazini radhiyallahu anhu ajma'in. Bangunannya dan tata letak kotanya semuanya dibangun dan dititikkan oleh Utbah bin Ghazwan. Beliau menjadikan Basra sebagai markas untuk penaklukan kota-kota di sekitarnya seperti Maisan, Ahwaz dan seluruh wilayah Persia lainnya. Utbah bin Ghazwan
Pada saat setelah membangun masjid, maka yang paling pertama dilakukan adalah beliau menjadi imam di sana dan beliau berkhutbah ya, untuk menyampaikan masalah akhir. Nanti kita bahas masalah khutbahnya dia ya. Juga dikatakan di masa Utbah bin Ghazwan disebutkan di kota Basra saya terdapat 7.000 masjid. Ya, walaupun kegiatan intinya ada di Masjid Jami' kota Basra. Di Basra juga terdapat sungai yang dikenal dengan nama Sungai Al-Ubullah untuk mengenang nama lamanya yang panjangnya 12 mil dan ini merupakan jarak antara Basra dengan seluruh wilayah Ubullah tadinya. Di sebelah kanan dan kiri terdapat kebun dan memanjang mengelilingi kota tersebut. Secara geografis, kota Basra sendiri terletak kurang lebih 545 km ke arah selatan dari kota Baghdad dan dia termasuk kota yang sangat terbesar dan terkenal di masanya dan sampai hari ini di pesisir pantai Teluk Arab. Ya. Dan kota ini murni dibangun oleh Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu setelah perintah Umar. Pada saat selesai membangun, dia sempat balik ke Madinah dan ingin dia suruh surat kepada Umar. Kalau saya sudah selesai menjalankan misi menaklukkan kota Ubullah, saya ingin pamit pulang. Jadi ingin beribadah di Madinah, di kota Rasulullah SAW, di masjid Nabi gitu. Tapi Umar bin Khattab melarangnya dan memaksa dia untuk menjadi gubernur. Ya, menjadi gubernur dan akhirnya Utbah tidak bisa menolak. Ya. Dia pun akhirnya tinggal di sana dan dia memakmurkannya. Hampir setiap hari kerjanya Utbah ini keliling kota Basra, melihat ini yang kurang, itu yang kurang. Dan kota Basra menjadi kota patungan pada saat itu, kota panutan. Bahkan orang-orang Persia sendiri waktu saat melihat bangunan-bangunannya, melihat bagaimana makmurnya, pasar-pasar, orang-orang di sekitar Persia pun datang. Akhirnya ada di antara orang-orang Persia yang memang belum masuk Islam juga ikut mulai kembali tinggal di kota Basra dan mereka dengan tinggal di situ melihat masjid ya, yang megah, melihat bagaimana makmurnya kaum muslimin beda dengan keadaan Ubullah sebelumnya. Jadi tidak ada juga kekerasan seperti disebarkan berita umat Islam suka membunuh dan segala macam. Maka akhirnya mereka masuk Islam dan dapat hidayah gara-gara itu. Hanya saja yang terjadi pada saat itu teman-teman sekalian, orang-orang muslimin karena mereka mendapatkan banyak sekali harta dari rampasan perang. Orang cuma 500 orang masuk ke satu kota yang besar. Dan dalam Islam, kalau pasukan muslimin masuk ke sebuah kota dan berhasil menaklukkannya, maka satu kota itu jadi harta rampasan perang. Dibagi-bagi buat mujahidin itu. Gitu kan. Maka harta banyak sekali, melimpah. Mulailah kaum muslimin, di antara mereka yang tadinya ikut jihad, mulai meninggalkan jihad, mulai sibuk dengan urusan dunia. Maka pada saat itu Utbah mulai menyampaikan khutbahnya yang masyhur. Dan yang paling banyak dinukil kalau kita cari tentang kisah Utbah adalah khutbahnya ini. Saya akan bacakan teman-teman sekalian khutbah yang disampaikan ini dan ini dinukil sebagai nasihat baik dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in dan akhirnya sampai kepada kita sekarang. Utbah bin Ghazwan waktu melihat muslimin mulai jauh dari agama dan akhirnya mereka mau meninggalkan ya, jihad dan mulai sibuk dengan perdagangan. Orang muslim boleh berdagang, boleh segala macam, tapi tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah utama. Maka Khalid bin Umair Adawi radhiyallahu anhu menceritakan Utbah bin Ghazwan ketika jadi gubernur di Basra dan melihat kezuhudan sudah mulai ditinggalkan dan akhirat dilupakan, maka beliau pun khutbah naik di atas mimbar di Masjid Jami' Basra. Setelah memanjatkan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah, ia mengatakan amma ba'd. Sesungguhnya dunia telah mengumumkan kesudahannya. Ini dunia saudaraku akan ditinggal. Hati-hatilah. Tidak ada sesuatu yang tertinggal dari dunia ini dan ia akan berpaling dengan cepat dan tidak ada yang tertinggal darinya kecuali seperti setetes air susu yang tersisa di mangkuk yang hanya tinggal diisap oleh pemiliknya. Sesungguhnya kami akan berpisah atau kalian akan berpisah dengan dunia kepada suatu tempat yang tidak akan pernah ada akhirnya, yaitu akhirat. Maka oleh karena itu berpindahlah menuju ke akhirat dengan membawa sebaik-baik bekal amal kalian yang justru sekarang saatnya kalian lakukan itu. Karena sungguhnya telah disebutkan kepada kami bahwa apabila, maksudnya dari Nabi SAW, telah disebutkan kepada kami bahwasanya kalau kalian lalai, tidak fikir akhirat, di akhirat nanti akan ada penyesalan. Telah sampai kepada kami bahwasanya sebuah batu dilemparkan dari pinggiran neraka nanti di akhirat, maka batu itu akan jatuh melayang-layang selama 70 tahun belum mencapai dasar neraka karena dalamnya tempat siksaan.
Dan juga demi Allah, sungguh suatu kelak neraka itu akan terisi penuh dengan manusia dan jin. Maka apakah kalian tidak merasa heran dengan kejadian tersebut? Ya, kalian tidak takut mendengar bahwasanya neraka akan penuh dengan manusia dan jin karena kelalaian mereka? Dan juga telah disebutkan pada kita bahwasanya jarak antara dua sisi daun dari pintu surga adalah 40 tahun perjalanan. Dan sungguh akan datang suatu hari nanti jarak itu akan dirapatkan karena besarnya jumlah ahli surga. Dan sungguh aku telah melihat keadaanku dan ketika itu aku adalah orang ketujuh dari 7 orang sahabat Rasulullah SAW yang mana kami tidak memperoleh sesuatu yang dimakan kecuali daun-daun pohon saja. Maksudnya ini fase Mekah, dulu kami lihat kondisi itu. Tapi karena kehidupan kami mendahulukan akhirat, kami yakin tentang akhirat, maka yang terjadi adalah saya termasuk dari 7 orang yang menyaksikan bersama Nabi SAW di fase Mekah, yang kami tidak punya makanan kecuali daun-daun pohon, sehingga rongga-rongga mulut kami menjadi luka dan bernanah karena makan daun pohon itu. Kemudian aku meminta sehelai kain kasar karena miskinnya waktu di Mekah, sampai-sampai aku menyobek kain tersebut menjadi 2 bagian dan aku bagi setengahnya buat aku karena dingin dan setengahnya aku berikan kepada Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi juga yang termasuk masuk Islam. Maka setengah kain itu aku pakai untuk menutup seluruh badanku dan Sa'ad pun memakai setengah kain lainnya. Akan tapi pada hari ini tiap orang di antara kami setelah kami sabar, kami yakin dengan akhirat, ketahuilah 7 orang yang bersama Nabi SAW di antaranya aku. Ya, tidak ada satu orang pun yang hidup di zaman sekarang kecuali Allah telah menjadikannya sebagai gubernur di setiap kota atau di antara kota-kota besar di muka bumi ini. Dan sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari merasa besar dalam pandanganku, padahal aku kecil dalam pandangan Allah. Dan sungguhnya tidak ada masa kenabian melainkan akhirnya nanti akan ditutup dengan kerajaan yang sifatnya duniawi. Artinya Nabi SAW sudah meninggal, sahabatnya juga sudah meninggal. Maka pelan-pelan nanti kerajaan itu akan fikirannya selalu dunia saja. Kemudian beliau mengatakan karena itu pada masa mendatang nanti kalian akan mengalami amir-amir atau gubernur-gubernur yang lain selain kami. Bukan lagi seperti kepemimpinanku. Dan ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam riwayat yang sahih. Dari khutbah ini diambil pelajaran oleh para ulama mengatakan Utbah bin Ghazwan mengingatkan manusia agar zuhud. Sampai-sampai beliau membangun masjid-masjid yang bagus untuk sholatnya muslimin, memakmurkan ekonomi muslimin dengan pasar, dengan transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum syariat, tapi beliau sendiri tetap tinggal di kemah. Dan beliau mengatakan bahwasanya ini cukuplah buat aku. Jadi orang kalau mau ketemu dengan Utbah bin Ghazwan bisa ketemu setiap saat, ada di salah satu sisi kota Basra yang itu masih padang pasir dan beliau melarang untuk membangun di sekitarnya. Kemudian juga pada saat tiba musim haji, rupanya waktu itu beliau nasihat-nasihat terus, ada beberapa orang di Basra mulai enggak suka dengan Utbah bin Ghazwan. Mereka menganggap Utbah ini selalu bicara masalah akhirat, Padahal Utbah mengingatkan baik-baik bahwasanya nanti ada neraka jahanam di sana, ada surga di sana dan hati-hati. Penghuni neraka banyak, penghuni surga juga banyak. Orang yang patuh maka akan aman. Kami contohnya beriman kepada Allah di awal-awal Islam, Allah angkat derajatnya setelah itu. Semuanya jadi gubernur, semuanya jadi tokoh-tokoh masyarakat. Maka hati-hati. Rupanya ada orang tidak suka dengan sikap itu, tapi mereka tidak berbicara langsung, cuma kelihatan. Utbah bin Ghazwan akhirnya mengatakan lagi di atas mimbar, sesungguhnya aku tahu ada di antara kalian tidak suka dengan sikapku ini. Tapi ketahuilah, tidak lama lagi aku akan digantikan oleh orang lain. Lalu dia niat untuk bertemu dengan Umar bin Khattab di musim haji, dia pun datang radhiyallahu anhu ke Mekah untuk haji dengan niat ingin bertemu dengan Umar. Dan kebetulan pada saat itu dia menunjuk salah satu gantinya di Basra yang bernama Abu Sabrah bin Abu Rahim. Ya. Lalu Utbah pergi menunaikan ibadah haji, ia kemudian bergabung dengan Umar di musim haji dan memohon dengan sangat kepada Umar agar memberhentikannya. Namun Umar pun menolak itu. Sambil Umar mengatakan, apakah kalian meninggalkanku untuk menanggung semua ini sendirian? Demi Allah aku tidak akan meninggalkan itu. Dan kembalilah kamu hai Utbah ke sana untuk memimpin kembali. Dan salah satu cirinya Umar ini kalau dia punya gubernur, dia sering mengetesnya. Dia utus orang ke sana, kemudian lihat kehidupannya, atau misalnya dipanggil datang lalu ketemu, dia lihat keadaannya, berubah nggak pakaiannya, penampilannya, pola makannya. Kalau tidak berubah maka Umar suruh lanjutkan, tapi kalau berubah Umar pun melarangnya, gitu kan. Walaupun Umar menentukan gaji buat para gubernur. Maka pada saat itu pun Umar menolak dan akhirnya
Utbah bin Ghazwan dengan sangat sedih terpaksa kembali ke Basra. Namun dia terkenal orang yang mustajab doa, maka dia pun berdoa kepada Allah SWT mengatakan, ya Allah, janganlah kembalikan aku ke tugas ini. Maka dia pun meninggal sebelum tiba di Basra. Ya. Dan akhirnya dia pun meninggal pada saat itu di kota Basra, kurang lebih di tahun 17 Hijriah. Maaf, dia pun kembali ke sana. Dalam sebuah riwayat lalu dikatakan dia pun meninggal di masa khilafahnya Umar bin Khattab, ya, bukan zaman khilafahnya Uthman, saya keliru tadi ya. Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai 23. Di tahun 17 dia meninggal. Maka Umar pun pada saat meninggal merasa terpukul karena sulit sekali untuk, ya, menemui orang yang seperti Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhum.